Cerita berlanjut ketika Gu Changge sedang duduk santai sambil memikirkan rencananya. Sekarang saat Liu Li kembali, dia pasti akan mencari kesempatan untuk bertemu Ye Chen. Alam tersembunyi akan segera terbuka. Selagi Ye Chen bukan orang bodoh, dia pasti akan mengambil keuntungan dari Liu Li. Karena hal yang kulakukan padanya, aku bisa mengetahui lokasi persisnya. Ini waktunya berangkat. Ye Chen, jangan membuatku kecewa. Lalu Xin beralih pada Ye Chen yang tengah berada di pintu masuk alam tersembunyi. Sepertinya peta itu benar. Pintu masuk alam tersembunyi benar-benar ada di sini. Sekarang setelah aku memegang kunci dari alam tersembunyi Tian Yun, aku bisa dengan mudah mencapai daerah tengahnya tanpa cedera sedikit pun. Setelah aku mendapatkan warisan itu, akan kupermalukan si Jalang Su Qingge dan juga Gu Changge, ucap Ye Chen yang bersemangat karena akan memasuki alam tersembunyi. Master Ye Chen yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, setelah semua yang terjadi, apakah dia masih bersikeras untuk memilih jalan itu? Master, kau bilang padaku, jika Gu Changge memiliki pelayan tua yang bisa dengan mudah membantai tanah Jialo, apakah mungkin dia juga akan mengincar terbukanya alam tersembunyi Tian Yun? Sepertinya kamu benar, bagaimanapun selain alam tersembunyi tidak ada hal yang bisa menarik perhatiannya di Lower Realm. Saat alam tersembunyi terbuka, dia pasti akan segera datang kemari. Karena aturan alam tersembunyi, pelayan tua itu tidak akan bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah aku mendapatkan warisan itu, aku akan menunggunya di area tengah. Dan aku akan menggunakan kunci untuk memanipulasi jebakan dan arai yang tersembunyi untuk menghabisinya. Master, apakah aku bisa membalaskan dendamku? Hah? Kedengarannya seperti rencana yang sempurna. Tapi bagaimana jika Gu Changge memiliki peta lain? Atau cara lain untuk memasuki wilayah tengah? Mendengar itu Ye Chen pun berkata, "Oh, masuk akal." Dia pun bertanya dalam hatinya, apa yang Master maksud dengan cara lain? Kenapa Master tidak percaya padaku dan malah lebih percaya pada Gu Changge? Sejak menerima pil dari Gu Changge, Master telah... Xiao Chen, jangan lupa satu hal. Sepupumu memiliki pelayan dengan kekuatan yang mengerikan dan latar belakang yang misterius. Kamu sebaiknya tidak menemui mereka sebelum kamu mencapai ranah kuasi God, kata Master Ye Chen yang menasihati muridnya. Aku menghargai pertimbanganmu, tapi Master, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hubunganku dengan Liu Li. Pertimbangan? Hah, dia hanya takut aku akan bergabung dengan Liu Li untuk mengalahkan Gu Changge. Masterku tersayang, apa yang akan kau lakukan begitu Gu Changge mati di tanganku? Pikir Ye Chen setelah merespon nasihat masternya. Kemudian dia pun masuk ke alam tersembunyi. Sebuah energi pun langsung terpancar. Karena pintu telah terbuka, orang-orang sekitar yang merasakan energi itu pun bergegas menuju ke sana. Dan ketika mereka sampai di pintu alam tersembunyi, mereka pun langsung masuk ke dalam. Ketika berhasil masuk ke dalam, mereka menyadari kalau tingkat kultivasi dan kekuatan mereka telah ditekan. Lalu Xin beralih ke sebuah kapal, di mana Gu Changge dan beberapa anggota keluarga Lin berada. Pak Ming yang juga berada di situ pun berkata, "Tuan muda, sepertinya alam tersembunyi menekan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari tingkat omnipoten." Mendengar itu Gu Changge pun berpikir, sebuah warisan dari Supreme Master dan batasan ranah yang sempurna. Seperti yang kuduga, terbukanya alam tersembunyi hanyalah ujian khusus yang dibuat untuk Ye Chen. Kalau tidak salah, kultivasi Ye Chen harusnya berada di tingkatan omnipoten. Buahnya sudah matang. Waktunya panen.
Kemudian dia pun mengajak mereka turun untuk masuk ke alam tersembunyi. Lihat, bukankah itu keluarga Lin? Dan itu adalah Tuan Muda. Minggir, jangan sampai menghalangi jalan Tuan Muda, teriak salah seorang yang berada di pintu masuk karena menyadari kedatangan Gu Changge. Tekan kultivasi kalian, kita akan masuk, ucap Gu Changge sambil berjalan memasuki pintu alam tersembunyi. Scene beralih lagi pada Ye Chen, di mana dia sedang mengolah binatang buruannya. Di tengah kegiatan itu dia pun mendengar suara Liu Li yang memanggil. Liu Li, kau akhirnya sampai. Karena lama tak bertemu, Liu Li pun bergegas menghampirinya. Sudah 3 tahun sejak terakhir bertemu Liu Li. Dia sudah menjadi lebih cantik dibandingkan Su Qingge, pikir Ye Chen saat melihat Liu Li. Bajingan, tutup matamu. Bagaimana bisa kau yang seorang keturunan pelayan menginginkan Nona? Teriak Bibi Su yang dari tadi memperhatikan mereka. Takdirku tidak bisa diprediksi. Tetua, kurasa kau sudah kelewatan. Apa? Kamu, seseorang yang bahkan belum menyaksikan True Dragon dari 9 langit. Hanya orang seperti Tuan Muda Gu Changge lah yang pantas mendapatkan Nona. Bibi, jangan sebut nama pria menyebalkan itu lagi. Liu Li, apakah kau dan Gu Changge memilih apa yang kau bicarakan? Teriak Liu Li yang memotong perkataan Ye Chen. Mendengar itu Ye Chen pun memegang tangan Liu Li dan berkata, kenapa kau menyebutnya orang yang menyebalkan? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Kau tidak dimanfaatkan olehnya, kan? Melihat tangannya dipegang, Liu Li pun tersipu malu. Dia pun bergegas melepas tangan Ye Chen dan berkata, tidak, aku tidak dimanfaatkan olehnya. Hanya saja Gu Changge adalah tuan muda dari keluarga Gu yang agung. Di Upper Realm latar belakang keluarganya jauh lebih hebat dari keluargaku. Kak Chen, kalau kamu ingin menghadapinya, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, keluarga Gu Changge bukan apa-apa dibandingkan denganku. Di alam tersembunyi ini tak ada seorang pun yang bisa melawanku. Master Ye Chen yang mendengar cerita Liu Li pun berpikir, Tuan muda ternyata pewaris dari keluarga Gu yang agung. Dengan statusnya tidak ada alasan baginya membiarkan Ye Chen hidup. Apakah dia mau membuatku berada di pihaknya? Lalu Sin beralih pada rombongan Gu Changge. Salah seorang di sana yang tak pernah melihat alam tersembunyi pun sangat terkesan. Sampai-sampai dia menurunkan kewaspadaannya. Pak Ming yang melihat itu pun langsung menegurnya. Sudah kubilang padamu, jangan percaya dengan apa yang kau lihat. Gunakan kemampuan ilahimu untuk memeriksa bahaya di sekitar. Ada banyak ki jahat dan jebakan tersembunyi yang hampir tidak bisa terdeteksi. Perjalanan ini sangat penting bagi tuan muda. Hati-hati dan jangan membuat kesalahan. Mendengar itu Gu Changge berkata, tidak perlu. Aku punya cara untuk menemukan rute yang aman. Jejak yang ditinggalkan pil itu belum menghilang dan alam tersembunyi baru saja terbuka. Tidak peduli secepat apapun dia hanya bisa mencapai perbatasan area tengah. Kau sebaiknya bekerja keras, Ye Chen, karena kau sekarang adalah pemburu harta karunku. Kemudian Sin beralih lagi pada Ye Chen yang berada di kota area tengah. Di sana dia berhasil mengalahkan seekor monster yang muncul menghalanginya. Liu Li yang melihat itu pun berkata, Kak Chen, kekuatanmu meningkat pesat. Sekarang kau sudah mencapai ranah transenden puncak. Kau terlalu memujiku. Aku yakin warisannya berada di tempat ini. Walaupun semuanya berjalan lancar karena kunci rahasia, tetap saja, kenapa perasaanku tidak enak? Belum lagi sikap master yang aneh. Dia berbicara lebih sedikit dari biasanya dalam perjalanan kemari.
pikir Ye Chen saat mengamati pintu menuju kota. Liu Li, alam tersembunyi Tian Yun mungkin saja berada di sini. Karena sudah mulai larut malam, lebih baik kita selesaikan dengan cepat. Melihat itu Bibi Su pun berpikir, dia sekedar bocah beruntung yang mendapatkan banyak peluang. Selain hal itu, bagaimana bisa dia sebanding dengan tuan mudaku? Kemudian mereka pun lanjut memasuki kota. Menurut peta, penginapan Supreme Master berada di tempat ini. Dan kalau informasi yang didapat benar, ada istana yang terletak jauh di dalam kota. Warisan yang ditinggalkan Supreme Master pasti berada di dalamnya. Energi demonik di sini semakin kuat. Kita harus berhati-hati. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor monster yang berniat menyerang. Bibi Su yang melihat itu pun langsung maju. Dan dengan santainya dia mengalahkan monster itu menggunakan satu pukulan. Meski begitu keadaan mereka belum aman. Karena masih banyak monster-monster lain yang mengincar nyawa mereka. Banyak sekali monsternya. Kak Ye Chen, waktunya mepet. Pergilah, kami akan menahan mereka. Baik, bertahanlah. Aku akan membantumu setelah mendapatkan warisannya, kata Ye Chen yang berlari meninggalkan Liu Li. Setelah kepergian Ye Chen, Liu Li pun dikejutkan dengan para monster yang berterbangan ke arahnya. Monster-monster tersebut bisa terbang karena ulah Gu Changge. Liu Li yang melihat itu pun berkata, Gu Changge, bagaimana bisa kamu sampai ke sini begitu cepat? Bagaimana? Seharusnya aku berterima kasih pada sepupumu Ye Chen. Apa kamu melakukan sesuatu pada Kak Ye Chen? Pantas saja, kamu tidak melakukan apapun saat bertemu dengan dia sebelumnya. Itu menjelaskan semuanya. Kamu datang ke Lower Realm untuk warisan juga kan? Kau lumayan pintar juga. Ada yang tidak ku mengerti. Kamu terlahir di keluargaku. Kamu memiliki segalanya. Kenapa kamu tertarik dengan penginapan seorang Supreme Master? Tak masalah kalau kau tidak mengerti. Hanya saja jangan coba-coba mengulur waktu. Aku sudah lama tahu apa yang kau rencanakan. Menyingkirlah. Serentak keluarga Lin langsung terbang dan menyerang kelompok Liu Li bersama dengan para monster yang ada di sana. Nona! Teriak Bibi Su yang mencoba menyelamatkan Liu Li. Sial, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku di sini, ucapnya dalam hati. Dan dengan cepat Pak Ming muncul menghadangnya. Jangan bergerak. Bibi Su yang melihat itu pun hanya bisa diam menyaksikan nonanya terluka. Karena keluarga Lin berhasil mengalahkan kelompok Liu Li dan para monster, Gu Changge pun bergegas menyusul Ye Chen. Pak Ming, jagalah tempat ini. Jangan biarkan siapapun masuk. Tidak perlu khawatir Tuan Muda. Selama saya di sini tidak akan ada yang bisa mengganggu Anda. Kemudian Sin beralih pada Ye Chen yang tengah berlari menaiki tangga penginapan. Aku bisa melihatnya. Warisan yang kuinginkan ada di dalam. Liu Li, bertahanlah. Melihat area sekitar, di dalam sana tidak seaman yang kukira. Selain itu, energi demonik tempat ini sungguh menakutkan. Kau harus bersiap-siap dengan benar, kata Master Ye Chen yang memperingati muridnya. Mendengar itu, Ye Chen pun memakan sesuatu dan berkata, Jangan khawatir, Master. Aku sudah menyiapkan obat untuk melawan energi demonik. Dia pun lanjut mengeluarkan kunci rahasia lalu meletakkannya di pintu masuk. Sesaat kemudian pintu itu pun terbuka. Energi demonik yang begitu pekat langsung berhembus keluar. Tempat Supreme Master menghembuskan nafas terakhirnya benar-benar menakutkan, kata Ye Chen sambil berjalan masuk dengan perasaan cemas. Di dalam dia melihat sebuah kerangka manusia yang duduk di kursi tahta.
Dia pun lanjut berjalan masuk sambil melihat-lihat sekitar. Di mana warisannya? Lalu terdengar suara seseorang memberitahu warisannya ada di dalam mayat yang duduk di atas tahta. Ye Chen yang mengenal suara itu pun terkejut karena suara tersebut adalah suara Gu Changge. Kenapa kau di sini? Ternyata kau benar-benar bodoh. Sejak awal aku sudah ada di sini. Karena kau dengan sangat baik hati membukakan pintunya untukku. Aku tidak mengganggumu. Dan alasanku berada di sini seharusnya aku yang bertanya padamu. Karena kau yang membawaku kemari. Mustahil. Pasti ada seseorang yang berkhianat dan membeberkan lokasiku. Tidak mungkin itu Liu Li. Karena dialah yang paling berhak ku percaya. Tetua Yanji, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kau tetap tidak memiliki keinginan untuk menunjukkan diri? Master, jadi ini ulahmu. Aku menghormatimu sebagai seorang master, tapi kau pada akhirnya berkoalisi dengan musuhku dan berkhianat hanya karena sebuah obat. Teriak Ye Chen yang marah sambil melempar cincin tempat masternya bersemayam. Sekali lagi aku kecewa padamu. Kita sudah lama dalam hubungan master dan murid. Dalam benakmu kamu kira aku orang seperti apa? Berkolusi dengan Gu Changge untuk membunuhku. Apa kau sudah menunjukkan tujuan aslimu? Alasan kau jarang bicara belakangan ini sudah jelas. Apa karena rasa bersalah? Karena hubungan kita dengan Lugu aku berpikir akan ada tempat di hatimu untukku. Aku tak menyangka kau akan menjadi perempuan jalang seperti Su Qingge yang menggunakan segala cara untuk menjilat pantat mereka yang berkuasa. Tetua Yanji yang mendengar itu pun berkata, kalau kau sungguh percaya dengan omong kosong itu, aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut padamu. Mulai hari ini dan seterusnya kau bukan lagi muridku. Di saat itulah sistem muncul memberitahu, hubungan Ye Chen dan masternya sudah terputus. Dia kehilangan 200 poin keberuntungan dan poinnya sudah mencapai nilai terendah. Sedangkan Anda mendapatkan 1000 poin takdir. Tetua Yanji tetap elegan seperti biasanya. Rupanya kulitmu juga bertambah cantik sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu terlalu memujiku, Tuan Muda. Ini semua berkat pil yang Anda berikan. Jika bergantung pada orang lain, takutnya jiwaku menghilang lebih dulu sebelum tubuh fana terbentuk. Rupanya Ye Chen benar-benar salah paham tentang dirimu. Salah paham atau bukan, aku sudah tidak peduli. Apa Ye Chen sungguh percaya kalau kau mengungkapkan keberadaannya padaku hanya karena perkataanku barusan? Kalau begitu ini semua salahku, kata Gu Changge sambil memegangi kepalanya karena merasa bersalah. Bukan. Ini bukan seperti itu. Apa Tuan Muda berkata seperti itu untuk kebaikanku? Dibanding dengan apa yang sudah Ye Chen lakukan, kurasa selama ini dia tidak pernah benar-benar menganggapku sebagai masternya, pikir Tetua Yanji saat melihat Gu Changge. Cukup, Gu Changge. Apa kau masih berpura-pura menjadi orang baik setelah semua yang terjadi? Kau berkolusi dengannya dan memanipulasiku supaya membuka pintu ruangan ini, teriak Ye Chen pada mereka. Bukannya menghargai seorang master yang penuh perhatian, kau justru mematahkan hatinya secara perlahan. Dia menolak berkolusi denganku. Dia juga tidak pernah berhenti mempercayaimu, bahkan pada saat kau terpuruk. Seorang perempuan yang memiliki integritas seperti itu jarang terlihat. Karena kau akan menerima warisan dan beberapa orang untuk membantumu, kau rela melupakan dirinya. Omong kosong, kalian sudah berencana menjatuhkanku. Kau menuduh kami berkolusi. Sudahkah kau pikirkan dengan matang? Aku membiarkanmu lolos beberapa kali. Aneh bukan? Butuh berapa lama sampai kau berhenti bersikap seperti orang bodoh? Tuan Muda, sudah cukup. Jika tidak dianggap mengganggu, aku bersedia mengikutimu mulai sekarang. Kalian bajingan. Mendengar itu Gu Changge pun langsung menghantam Ye Chen.
Ye Chen yang mengalami itu pun seketika terpental jauh. Berisik sekali. Kau akan diterima jika ingin menjadi pengikutku, ucap Gu Changge setelah memukul Ye Chen. Tetua Yanji yang mendengar itu pun terlihat senang. Di saat itulah sistem muncul memberitahu, Yanji dengan sukarela tunduk kepada Anda. Poin keberuntungan Anda bertambah 400 dan poin takdir bertambah 2000.